Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Di pertemuan minggu kelima ini saya akan membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dalam proses penelitian ilmiah, di mana di setiap proses penelitian ilmiah, kajian pustaka menjadi bagian dari proses tersebut, dari mulai observasi, penentuan hipotesis, penentuan tujuan, lalu proses pengambilan data, semuanya membutuhkan kajian pustaka. Adapun tujuan dari kajian pustaka itu sendiri, yang pertama adalah memberikan pembelajaran bagi para peneliti yang nantinya akan menghasilkan proposal yang baik, prosedur penelitian yang jelas, dan hasil penelitian yang maksimal. Kemudian memberikan batasan masalah, mendefinisikan masalah menjadi lebih fokus, menghindari penelitian yang berulang, mencari pendekatan baru, mencari dan menemukan metode yang sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan, mencari ide yang terbaru atau unik, bisa itu bersumber dari jurnal, majalah ilmiah, koran, dan juga website. Berbagai sumber dari pustaka itu sendiri bisa didapatkan dari buku ilmiah, tesis, hasil-hasil dari penelitian, kemudian jurnal ilmiah, DVD books, CD books, majalah, hasil paten, CD-ROM database, dokumen pemerintah, dan juga sumber-sumber elektronik lainnya. Belajar bagaimana menggunakan sumber pustaka dengan benar sama pentingnya dengan belajar mengoperasikan teknik pengolahan data atau teknik pengoperasian tool atau software. Jadi, melakukan kajian pustaka dengan benar akan sangat membantu dalam proses penelitian. Sumber dari pustaka yang umum digunakan yaitu dari jurnal ilmiah. Tipe-tipe jurnal sendiri ada dua, tipe jurnal hasil penelitian, tipe jurnal hasil review. Jurnal hasil penelitian menginformasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jurnal hasil review menginformasikan hasil review dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Kita lihat lebih lanjut perbedaan dari dua tipe jenis jurnal ini. Yang pertama, di mana artikel atau jurnal hasil penelitian, susunan isi jurnalnya adalah sebagai berikut. Ada judul, informasi penulis, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, kemudian diskusi, diakhiri dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Kita lihat di sini hasil review sendiri, umumnya isinya hampir sama, hanya tidak terdapat metodologi dan juga result atau hasil. Jadi dari pendahuluan langsung dia masuk ke diskusi. Jika kita bahas satu persatu dari elemen-elemen isi jurnal itu, secara umum ya, itu ada isinya adalah judul, informasi penulis, abstrak, kemudian pendahuluan, metodologi, hasil diskusi atau analisis, ringkasan atau kesimpulan, dan daftar pustaka. Kita lihat satu persatu dalam suatu jurnal hasil penelitian. Di sini ada nama dari jurnal. Nama jurnal dapat diidentifikasi atau dapat dilihat ya, kualitas jurnal itu sendiri seperti apa. Lalu faktor penilaian atau impact factor, di mana nilai ini nanti akan menentukan dari kualitas jurnal itu. Bisa dilihat juga tujuan dan cakupan dari jurnal itu. Jadi kalau di sini nama jurnalnya adalah Computers dan Geoscience, ada hubungannya dengan komputer, cakupannya dengan komputer dan aplikasinya, dan juga keilmuan kebumian, geo. Kemudian elemen yang berikutnya adalah
judul penelitian. Judul penelitian atau judul jurnal ini adalah cakupan seluruh penelitian yang dilakukan. Kemudian juga menunjukkan teknologi atau metode yang digunakan dalam penelitian. Ada kata kunci terkait dari penelitian tersebut dan juga hasil utama dari penelitian. Elemen berikutnya adalah abstrak. Di dalam abstrak suatu jurnal, hendaknya berisi tujuan dari penelitian, metode yang digunakan, hasil yang didapatkan, diskusi, dan kesimpulan. Kelima poin ini adalah 5 hal yang harus ada dalam suatu abstrak. Selanjutnya adalah elemen introduction atau pendahuluan. Pendahuluan atau juga latar belakang bisa berisi tentang diskusi, permasalahan yang timbul, atau latar belakang diambilnya topik tersebut. Kemudian juga terdapat kajian pustaka dari topik-topik yang sejenis, dan juga ada tujuan dan cakupan penelitian. Biasanya berada di bagian akhir dari pendahuluan. Selain itu, pendahuluan atau latar belakang juga dapat menunjukkan style penulis dalam menuliskan pendahuluannya. Kita juga bisa melihat bagaimana style penulis dalam melakukan kajian jurnal atau kajian pustakanya. Dan juga terdapat terminologi ilmiah ya yang digunakan penulis dalam menuliskan hasil penelitiannya. Elemen berikutnya adalah metodologi atau juga data akuisisi atau langkah-langkah dari penelitian itu sendiri. Di dalam elemen ini terdapat informasi data yang digunakan, metode atau prosedur secara spesifik yang dilakukan, kemudian terminologi atau metode ilmiah yang digunakan, dan juga kita bisa melihat skill dari penulisan metodologi. Jadi ada beberapa yang secara umum dituliskan secara narasi, ada juga yang dituliskan dengan menggunakan diagram alir, langkah-langkahnya, atau ada juga yang menggunakan kedua-duanya. Elemen berikutnya adalah hasil dan diskusi. Di setiap jurnal hasil penelitian ya akan terdapat hasil dan diskusi. Formatnya bisa berbeda-beda sesuai dengan style penulisnya atau juga format dari jurnalnya itu sendiri. Ada yang menggabungkan antara hasil dan diskusi, ada juga yang dipisahkan antara hasil dan diskusi. Yang digabungkan antara hasil dan diskusi biasanya juga dibagi lagi menjadi subbab-subbab yang merupakan poin-poin dari hasil dan diskusi penelitian tersebut. Elemen berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil utama yang didapatkan dari berbagai diskusi yang sudah dituliskan di bab atau bagian sebelumnya. Di dalam kesimpulan juga ada unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. Biasanya dituliskan di dalam kesimpulan tersebut. Elemen terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah daftar pustaka atau reference. Daftar pustaka biasanya berisi jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pustaka-pustaka yang dituliskan di sini biasanya disitasi ya di bagian dari jurnal sebelumnya, bisa itu di pendahuluan maupun di diskusi, di hasil dan diskusi ya, dan juga di metodologi, di abstrak dan juga di kesimpulan. Tidak umum atau tidak pernah ada penulisan sitasi. Berikut ini adalah contoh jurnal hasil review.
Umumnya di jurnal hasil review akan dituliskan ya di bagian kiri atasnya ini ada review artikel atau artikel hasil review. Biasa diinformasikan di bagian headernya atau di bagian depannya ya di situ. Kemudian ciri yang lainnya adalah adanya perbandingan dari berbagai hasil penelitian yang sedang direview. Di sini bisa dilihat ya, ada beberapa gambar yang hampir sama yang merupakan hasil dari beberapa penelitian. Kajian pustaka yang dilakukan dalam skripsi ada yang membuat tabel seperti berikut ini. Ya, ini adalah ringkasan dari hasil kajian pustaka, di mana memberikan informasi dari mulai judul, nama penulis, kemudian tujuan dari penelitian itu, metode yang digunakan, sampai dengan hasil dan analisis. Atau ada juga yang melakukan ringkasan dari kajian pustakanya dengan menuliskan langsung atau memasukkan langsung di sitasi ya, atau di bagian dari bab-bab tersebut. Yang tadi yang tabel juga selain dibuat tabel tersendiri, mereka juga memasukkan, maksudnya bagian-bagian dari jurnal tersebut ya merupakan bagian dari jurnal yang disitasi dari disitasi dalam laporan penelitian yang dibuat tersebut. Ya, jadi secara umum kajian pustaka yang dilakukan dalam skripsi itu ya bisa ada yang membuat secara tabel atau juga ada yang dibuat secara narasi, dan kemudian merupakan keduanya merupakan bagian dari pustaka yang disitasi di laporan atau di hasil penelitian tersebut atau di jurnal tersebut. Dalam hal ini kalau skripsi kan hasil penelitian. Kajian pustaka dapat dihasilkan dengan baik jika kita membaca banyak literatur dengan topik sejenis ya. Hampir setiap jurnal dapat dijadikan referensi atau disitasi di dalam latar belakang atau pendahuluan. Maka dalam skripsi, jika kita hanya menambahkan referensi atau melakukan sitasi hanya di bab 2, itu masih belum baik melakukan kajian pustakanya. Sebaiknya sitasi itu ada di pendahuluan maupun di metodologi dan juga di hasil dan diskusi atau hasil dan analisis. Kemudian kajian pustaka dapat dihasilkan dengan baik dengan memahami atau mendapatkan banyak informasi dan juga tentang style dan skill dalam menulis ya. Jadi dari hasil kajian pustaka kita bisa melihat bagaimana style dan skill para peneliti lain dalam melakukan penulisan hasil penelitiannya. Jika ingin membuat kajian pustaka yang baik, hendaknya membaca banyak referensi dan jurnal. Baik, sekian video terkait dari kajian pustaka. Jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau ada beberapa tambahan terkait topik ini, bisa disampaikan di forum diskusi yang dibuka untuk minggu kelima ini. Selain itu, saya akan meminta kalian untuk membuat tugas ya terkait kajian pustaka ini yang nantinya sebagai latihan kalian ya untuk melakukan kajian pustaka nanti saat melakukan penelitian. Berikut adalah sumber pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.